atau melaksanakan pertemuan tatap mukanya itu di kabupaten, di satu kabupaten yang relatif dianggap aman, Ibu dan Bapak. Kemudian Ibu dan Bapak, calon fasilitator angkatan 20 ini tidak dibuka untuk umum. Nah, tidak dibuka untuk umum, oleh sebab itu silahkan manfaatkan, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tidak dibuka untuk umum tadi sudah disampaikan oleh Mas Eko bahwa calon fasilitator itu hanya berasal dari guru penggerak angkatan 1 yang sudah lulus sampai dengan angkatan 8 atau fasilitator reguler yang sudah bertugas minimal 1 angkatan. Nah, Ibu dan Bapak jadi pengajar praktik tidak direkrut untuk menjadi CF20. Instruktur juga tidak direkrut. Nah, kemudian selain itu juga CF20 itu tidak dibuka untuk umum, artinya terbatas, karena ini hanya dibuka untuk 24 provinsi saja dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi, Ibu dan Bapak silahkan manfaatkan kesempatan ini. Karena kesempatan ini terbatas, tidak dimiliki oleh semuanya. Hanya dimiliki oleh Ibu dan Bapak yang memiliki kriteria seperti yang disebutkan di atas. Nah, Ibu dan Bapak, calon fasilitator angkatan 20 nantinya berperan sebagai 3 aktor sekaligus. Nah, ini sebagai gambaran saja Ibu dan Bapak bahwa nanti Ibu dan Bapak akan berperan sebagai instruktur, Ibu dan Bapak akan berperan sebagai fasilitator, dan Ibu Bapak berperan sebagai pengajar praktik. Nah, artinya calon-calon fasilitator ini adalah orang-orang yang betul-betul luar biasa. Betul-betul hebat, betul-betul orang-orang terpilih. Kenapa? Karena tadi pertama tidak dibuka untuk semua kalangan atau tidak dibuka untuk umum, kemudian perannya juga luar biasa. Namun demikian, Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir, nanti Ibu dan Bapak apabila lulus seleksi akan ada yang namanya pembekalan. Nah, Ibu dan Bapak akan dibekali bagaimana menjadi instruktur, Ibu dan Bapak dibekali bagaimana menjadi fasilitator, dan Ibu dan Bapak akan dibekali menjadi pengajar praktik. Dan Ibu dan Bapak nanti akan dibekali juga pada saat mana Ibu dan Bapak berperan sebagai instruktur. Artinya memberikan instruksi-instruksi yang clear. Karena ini di daerah khusus, jadi Ibu dan Bapak harus menjelaskan dengan detail step by step-nya. Kemudian Ibu dan Bapak kapan menjadi fasilitator, nanti juga akan dibekali. Dan Ibu dan Bapak juga akan dibekali bagaimana menjadi teman belajar yang baik sebagai pengajar praktik. Nah, ilmunya ini mahal, Ibu dan Bapak. Ilmunya ini luar biasa, tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Dan apabila ilmu ini dimanfaatkan, mudah-mudahan ini menjadi penolong kita suatu saat di akhirat nanti yang menyebabkan kita masuk surga. Amin. Nah, Ibu dan Bapak, pada tahapan ini Ibu dan Bapak akan dijelaskan langsung oleh ahlinya PIC rekrutmen, Ibu dan Bapak. Seleksi untuk calon fasilitator angkatan 20 itu ada 3 tahapan, Ibu dan Bapak. Seperti yang kalau Ibu dan Bapak baca bolak-balik di dalam surat, intinya hanya ada 3 tahapan, Ibu dan Bapak. Tahap pertama adalah tahap pengisian dan unggah CV. Nah, betul-betul CV-nya diisi, Ibu dan Bapak, kemudian pengisian PBI-nya juga, paper based interview-nya, kemudian RPP-nya, Ibu dan Bapak, RPP-nya juga diisi dengan yang benar, yang menurut Ibu dan Bapak kuasai. Kalau RPP sebelumnya mungkin rencana pembelajaran, kalau ini pelatihan Ibu dan Bapak ya untuk yang calon fasilitator ini. Dan Ibu dan Bapak bisa lihat kembali suratnya nanti. Kemudian
kalau Ibu dan Bapak lolos dari tahap 1, Ibu dan Bapak akan masuk ke tahap 2 berupa simulasi melatih dan wawancara. Dan apabila Ibu dan Bapak juga dinyatakan lulus atau lolos, Ibu dan Bapak berhak untuk mengikuti seleksi tahap ketiga, yakni berupa pembekalan yang tadi kami sebutkan. Nah, Ibu dan Bapak, bahwa tahapan seleksi ini merupakan tahapan yang sekuensial, artinya Ibu dan Bapak tidak bisa ujug-ujug ikut pembekalan. Jadi kuncinya Ibu dan Bapak adalah lulus dulu di tahap 1. Nah, untuk dapat lulus di tahap 1 ini, maka Ibu dan Bapak harus mengisi dan mengunggah persyaratan yang telah ditentukan. Tadi seperti CV, pengisian PBI, dan RPP. Tadi disampaikan oleh Mas Eko, ada 2.924 yang sudah mendaftar. Luar biasa ini Ibu dan Bapak. Namun demikian yang submit atau yang unggah berkas sampai tadi pukul 6 itu baru 28 yang submit, yang lengkap Ibu dan Bapak. Nah, artinya kalau Ibu dan Bapak yang tidak submit itu otomatis tidak bisa mengikuti tahap berikutnya. Jadi yang berpeluang ini baru 28 orang. Nah, kesempatan ini sekali lagi Ibu dan Bapak jangan disia-siakan. Jangan dipepetkan waktunya sampai misalnya menjelang akhir nanti. Usahakan mungkin sekarang sudah bisa mulai menyicil Ibu dan Bapak, sehingga dari 2.924 ini kita bisa daftar semuanya, kita bisa bersaing secara sehat, kita sama-sama mendapatkan ilmu tadi, ilmu yang mahal Ibu dan Bapak, ilmu bagaimana menjadi instruktur, ilmu bagaimana menjadi fasilitator, ilmu bagaimana menjadi pengajar praktik, dan bagaimana kita mendiseminasikannya atau kita mensyiarkannya atau kita mengajarkannya nanti di daerah khusus Ibu dan Bapak. Oleh sebab itu tips dari kami atau saran dari kami adalah lulus dulu atau lolos dulu dari tahap 1. Caranya adalah dengan melengkapi berkas dan mensubmitnya atau mengunggahnya Ibu dan Bapak. Baik, tidak berpanjang kalam, Ibu dan Bapak, nanti silahkan diskusi Ibu dan Bapak. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan Ibu dan Bapak ke narasumber yang luar biasa ini, sehingga Ibu dan Bapak bisa lolos atau lulus dari tahapan 1, 2, dan 3. Baik Ibu dan Bapak, atas izin dan perkenan Ibu Bapak serta memohon ridho dari Yang Maha Kuasa, maka coaching klinik ini kita nyatakan dimulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ucapkan selamat mengikuti, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Otong sudah berkenan memberikan arahan dan juga membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Mengingat kegiatan Bapak banyak yang sudah menunggu, dengan segala hormat kami persilakan Bapak untuk meninggalkan ruang virtual ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Baiklah Ibu Bapak, nah sekarang kita masuk ke inti kegiatan kita, itu coaching klinik tentang teknis pendaftarannya seperti apa, nanti juga di SIM PKB-nya. Di sini sudah hadir 2 narasumber kita, dan yang jelas, sesi ini akan dipandu oleh moderator dari tim Pokja, yaitu Mas Andika Mussolini. Assalamualaikum Mas Andika. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. seru Selamat nih. malam Jadi nih. inilah moderator kondang PGP. Kepada Mas Andika, saya serahkan forum diskusi selanjutnya. Silakan Mas Andika. Siap, terima kasih Uni Alfida. Selamat malam Bapak Ibu, mohon izin Pak Otong Kusnadi, Mas Eko Cahyono, Mas Rizal, dan juga narasumber kita pada malam ini Pak Sabura Suud dan Mas Gazi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar jelas dan tidak delay terlalu lama ya, karena kami masih ada di daerah khusus nih Bapak Ibu nih. Kita alhamdulillah dipercayakan sama
GTK khususnya untuk menjalani seleksi tahap 2 calon guru penggerak daerah khusus angkatan 11 nih Bapak Ibu nih. Jadi sekarang saya sedang berada di daerah Papua Barat, ya, tepatnya di Kabupaten Kaimanat. Oke, langsung saja udah banyak yang bertanya nih Pak Suhud nih. Ada yang bertanya, mohon izin jika kami lulus nanti mekanisme penugasan seperti apa? Mau tanya yang lulus nantinya sebagai fasilitator tersebut kapan jadwalnya? Dan bagaimana cara daftarnya di SMPKB-nya, kapan adanya, kapan munculnya? Wah, seru banget nih. Kami buka dulu Bapak Ibu, sekali lagi sudah membersamai kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu Bapak Sabura Suud sebagai PIC rekrutmen pada tim kerja guru penggerak, dan juga tim pengembang kita SIM PKB yang masing-masing Mas Gazi yang sudah bergabung malam hari ini juga, yang masing-masingnya akan menjelaskan teknis pendaftaran. Kenapa Bapak Ibu harus mengikuti fasilitator angkatan 20 ini untuk daerah khusus dan juga daerah intensif. Juga bagaimana cara mendaftarnya di dalam SIM PKB. Bapak Ibu, yang penting kami tegaskan jangan juga khawatir mendengar kata dasus atau daerah khusus. Daerah khusus yang kita maksud di sini adalah daerah istimewa yang kami khususkan, di mana daerah tersebut punya alam yang indah, daerah dengan kultur budaya yang berbeda, yang tentunya akan membuat kita berdecak kagum. Ke daerah yang harus Bapak Ibu bimbing secara khusus karena keistimewaannya. Karena mereka sudah melalui seleksi tahap 1 dan juga tahap 2 yaitu simulasi mengajar juga wawancara. Di mana sama seperti saat ini kami membawa asesornya untuk menyeleksi mereka secara luring atau langsung. Di situ juga kami sudah memotret kehebatan mereka, juga memotret semangat mereka untuk terus memperbaiki pendidikan di NKRI ini menjadi lebih bagus dan juga menjadi lebih baik kembali. Oleh itu peran Bapak Ibu sangat dibutuhkan di sini. Oke, langsung aja nih mungkin sekarang kita ke Pak Sabura Suud ya. Kenapa sih Pak Suud ini Bapak Ibu ini harus mendaftar sebagai calon fasilitator angkatan 20 ini Pak Suud? Waktu dan tempat kami persilakan Pak Suud. Terima kasih Pak Andika. Ini biar ada visual, izin saya share screen ya. Siap. Biar tidak melulu melihat muka saya mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Otong, Pak Nur Rizal, Pak Eko Cahyono, terutama Uni Elvida ya, MC tadi, Pak Dika, nih ada Pak Gasi, dan seluruh tim teknis GTK. Ibu dan Bapak calon fasilitator yang mungkin saat ini masih ragu. Tadi beberapa hal sudah disampaikan, sudah dilaporkan oleh Pak Eko Cahyono, kemudian diperkuat oleh Pak Otong Kusnadi sebagai Ketua Tim Kerja Program Pendidikan Guru Penggerak. Ibu dan Bapak, calon fasilitator Angkatan 20 ini nantinya akan bertugas untuk pendidikan guru penggerak daerah khusus dan pendidikan guru penggerak intensif. Bedanya apa? Daerah khusus dan intensif dan atau reguler. Kalau reguler mungkin Ibu dan Bapak sudah paham semua ya. Kemudian daerah khusus ini dikhususkan kepada wilayah yang memiliki keterbatasan, misalnya jaringan dan seterusnya, dan kondisi geografis. Kemudian intensif, ini diperuntukkan kepada para guru-guru kita yang ingin mendapatkan intervensi positif dari program ini, namun demikian di wilayah mereka memiliki tingkat keamanan yang kurang. Jadi ini terkait keamanan. Kita lanjut dulu nanti sambil kita lihat bersama. Tadi ini sudah disampaikan oleh Pak Otong, betul Pak Otong, bahwa ada sudah banyak pertanyaan. PGP daerah khusus ini kan 6 bulan, intensif sekian bulan, apakah stay di sana terus? Betul, tadi Pak Otong sudah sampaikan bahwa Ibu dan Bapak penugasannya nanti berdasarkan jadwal PTM, pembelajaran tatap muka dan fasilitasi individu. Tadi sudah ada yang nanya ya Pak Dika ya,
kapan ditugaskannya? Wah, hebat sekali, ini sudah semangat, ini sudah poin plus, ini sudah bertanya Nggak itu. sabar ya. Iya, ini nanti di tim kami ada Pak Nur Abrizal ini yang akan mengkondisikan, membuat desain dan membuat jadwal. Tadi Pak Otong sudah menyebutkan konsen dulu di tataran seleksinya. Jadi Ibu dan Bapak, tentunya nanti Ibu dan Bapak bila lulus tahap 1, tahap 2, dan pembekalan bila lulus, maka penugasannya akan diakses oleh tim kerja kami, jadwal akan diutamakan kemudian, dan tentunya nanti kita kerjasama dengan BPT kita, Balai Guru Penggerak di 33 provinsi. Kita lanjut, ini untuk yang intensif ini berbeda dengan yang diharus tadi. Kemudian pada prinsipnya sama bahwa Ibu dan Bapak tidak misalnya penugasan 3 bulan penuh, tidak begitu. Tapi nanti ada jadwal khusus kapan Ibu dan Bapak bertugas. Kita lanjut. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko Cahyono. Ini kita ulas lagi. Siapa sih yang bisa mendaftar menjadi calon fasilitator angkatan 20 ini? Ada dua unsur Ibu dan Bapak. Jadi unsurnya adalah fasilitator. Fasilitator yang mana? Yang pernah bertugas minimal dalam satu angkatan. Tentunya ini fasilitator reguler yang sudah menjadi fasilitator pendidikan guru penggerak. Kemudian unsur yang kedua, siapa lagi yang bisa mendaftar menjadi calon fasilitator angkatan 20 ini adalah guru penggerak sendiri, yaitu alumni angkatan 1 sampai dengan 8. Jadi tentunya ketika dua unsur ini memenuhi di tampilan SIM PKB Ibu dan Bapak akan muncul. Bila tidak muncul maka dipastikan Ibu dan Bapak bukan dari unsur yang kita syaratkan. Lanjut lagi. Nah, ini beberapa syarat lagi, syarat atau kriteria. Kalau mungkin 1 ini Pak Dika, 2 dan seterusnya ini sudah normatif yang memang sudah harus diampu Ibu dan Bapak. Tapi saya coba meruncikan di poin nomor 10. Ini sangat penting Ibu dan Bapak mendapatkan izin dari atasan. Karena memang dalam tren sebelumnya pernah yang mendapatkan izin untuk ikut seleksi. Tapi ketika ditugaskan tidak mendapat izin. Maka Ibu dan Bapak sebelum melakukan registrasi atau mendaftar, maka dipastikan dulu bahwa pimpinan memahami konsep desain program ini dan mengizinkan Ibu dan Bapak untuk mendaftar sekaligus nanti bila lulus diizinkan untuk bertugas. Tadi Pak Otong sebutkan bahwa ini pada tataran mencari pahala ya. Ya betul, Pak Dika sekarang di kayak mana ya Pak Dika ya? Di mana kami sendiri kebetulan di Boltim sedang seleksi PGP daerah khusus angkatan 11 tahap 2. Jadi kita secara serentak untuk seleksi kandidat GP-nya. Yang nantinya Ibu dan Bapak ini kalau lulus akan menjadi fasil beliau-beliau ini. Yang kami ini dinamikanya luar biasa nih. Ini saya dari Boltim dan ada rekan kami dari Talaut. Mudah-mudahan Bandara Samratulangi tanggal 4 nanti sudah dibuka sehingga kami bisa pulang. Amin. Lanjut. Tertahan di sana Pak Sud ya. Iya. Nah ini Ibu dan Bapak. Tadi ada pertanyaan dari Pak Dika ya. Kapan sih mendaftar? Betul. Sebetulnya Ibu dan Bapak tadi yang sudah saya sampaikan bahwa bila memang Ibu dan Bapak adalah unsur yang kita harapkan atau kita minta, sebetulnya sudah ada pop-up di tampilan SIM PKB Ibu dan Bapak sejak 24 April kemarin. Dan nanti pendaftaran ini akan ditutup tanggal 6 Mei. Apa saja yang dilakukan untuk mendaftarkan diri? Tadi Pak Otong sebagai Ketua Tim Kerja sudah menyampaikan Ibu dan Bapak mengisi CV, mengisi esai, kemudian mengisi PBI, paper based interview, dan unggah dokumen-dokumen penting.
Dokumen penting itu termasuk surat izin, KTP, kualifikasi pendidikan, dan seterusnya. Tadi ada pertanyaan, nanti Pak Algasi bisa jawab, di mana sih unggah RPP-nya itu tadi. RPP dalam hal ini tadi Pak Otong sudah sampaikan, bukan rencana pembelajaran, tapi pelatihan. Rencana pelatihan. Formatnya sudah ada di surat kami. Di SIM PKB pun sudah ada untuk menu unduh dan unggahnya juga. Tapi bila Ibu dan Bapak belum mendapatkan atau belum ketemu itu linknya di mana, nanti Pak Gasi akan menyampaikan secara detail. Ini lanjut Ibu dan Bapak terkait lini masa ini. Ketika nanti tanggal 6 sudah ditutup, maka kami akan melakukan verval. Vervalnya kapan? 8 sampai 14 Mei. Kemudian ada penilaian PBI. Setelah itu ada pengumuman tahap 1, baru ketika Ibu dan Bapak dinyatakan layak, diberikan jadwal untuk simulasi memfasilitasi, untuk kemudian wawancara. Baru kemudian bila sudah memenuhi semua, kita lakukan pleno, kita lakukan pengumuman seleksi tahap 2. Yang dilanjutkan dengan pembekalan. Tadi Pak Otong sebutkan bahwa proses ini ada 3. Jadi selesai tahap 1 tadi, tahap 2 itu apa? Simulasi memfasilitasi, kemudian wawancara, kemudian tahap 3-nya selesai pembekalan. Kita lanjut saja dulu biar cepat. Nah, ini sedikit informasi Ibu dan Bapak. Sasaran seleksi. Jadi selain Ibu dan Bapak memang adalah unsur yang kita minta, unsur tadi adalah fasil dan GPA 1 sampai A8, kemudian memenuhi kriteria tertentu, kemudian Ibu dan Bapak berada di wilayah ini. Jadi ketika Ibu dan Bapak berada di wilayah provinsi ini, maka sudah dipastikan Ibu dan Bapak adalah kandidat atau bisa mendaftarkan. Jadi di luar provinsi ini tentunya sudah terkunci. Kenapa provinsi ini? Jadi provinsi ini Ibu dan Bapak adalah wilayah sasaran PGP Dasus dan intensif angkatan 11 ditambah provinsi yang terdekat dari sasaran. Ini tidak perlu saya bacakan ya, bisa di capture. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian PGP daerah khusus itu di mana saja sih? Baik, kita lanjutkan. Daerah khusus angkatan 11 ini berdasarkan hasil rakor kita ada 24 kabupaten di beberapa provinsi dari Aceh, Kalteng, Sulut, Sulteng, Kalbar dan seterusnya. Ini tidak perlu saya bacakan ya. Jadi ini ada 24 kabupaten. Tambah lagi satu lagi. Nah, di sini juga. Jadi kita memang prioritaskan calon fasilitator ini yang memang berada di wilayah sebaran ini, ditambah provinsi yang kita katakan lebih terjangkau untuk mobilitas Ibu dan Bapak kemudian ketika akan bertugas nanti. Kemudian intensif itu di mana? Tentunya intensif ini kan terkait dengan keamanan, maka intensif itu berbeda dengan Dasus, apalagi dengan reguler. Intensif ini Ibu dan Bapak ada 18 kabupaten berada di 2 wilayah, Papua dan Papua Barat. Ya mungkin sekarang sudah berubah ya Pak Dika ya, ada namanya Papua Barat Daya, artinya di wilayah Papua. Di 8 kabupaten ini yang nantinya pendidikannya ada di 2 titik. Jadi CGP ini pendidikannya kita bawa ke lokasi yang aman. Misalnya wilayah Papua, nanti lokasi pendidikannya di Kabupaten Jayapura. Untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dan seterusnya, itu berada di wilayah Kabupaten Manokwari. Karena ini kita sebutkan Papua dan Papua Barat saja, karena kebetulan UPT kami baru ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi provinsi yang baru memang kami belum ada.
mereka masih dalam wilayah binaan 2 UPT kami. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan Ibu dan Bapak. Mungkin lanjut Pak Dika terkait tataran di sini sambil menunggu pertanyaan yang lain. Itu aja. Terima kasih Pak Dika. Saya kembalikan. Siap. Pak Sud, terima kasih banyak. Sementara kita langsung ke Mas Gazi aja Pak Sud ya. Iya, betul. Saya sudah meng-capture beberapa pertanyaan di dalam Q&A nih. Nanti kita tanya barengan ya pada sesi tanya jawab. Siap, terima kasih sekali lagi Pak Sabura Suud untuk penjelasan teknisnya. Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan ditanyakan di Q&A, di kolom Q&A, di chat juga sudah dibuka. Mudah-mudahan pertanyaannya langsung aja atau relate kepada topik pembicaraan malam kali ini gitu ya. Oke, Mas Gazi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Mas Gazi akan kembali merefresh mungkin ya. Kalau cara pendaftaran mungkin sudah familiar, si PKB-nya juga sudah paham Bapak Ibu. Sekali lagi akan direfresh oleh Mas Gazi terkait cara mendaftar calon fasilitator angkatan 10 pada si PKB. Mas Gazi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Salam kenal. Saya Gazi dari tim pengembang PKB. Mungkin sekilas saja, nanti kita coba review. Jika diperlukan juga akan saya coba demokan tata kelola Bapak Ibu mengakses halaman PKB masing-masing, lalu melakukan registrasi sebagai calon fasilitator angkatan 20 untuk daerah khusus dan intensif. Sebelumnya mohon izin saya share screen. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Master Produk Mas Gazi. Oh, siap. Mungkin diulangi. Baik. Baik, sudah tampil. Baik, sekilas Bapak Ibu, kita coba review kembali mengenai tata kelola pendaftaran calon fasilitator angkatan 20. Jika tadi sudah disampaikan mengenai lini masa, kemudian syarat kriteria pendaftaran, kemudian unsur pendaftaran, saya langsung saja mungkin untuk mulai pendaftaran Bapak Ibu di SMPKB sudah dibuka per tanggal 24 April dan akan ditutup setelah tanggal 6 Mei, sehingga Bapak Ibu mohon segera bisa melengkapi persyaratan yang diperlukan, kemudian jika belum melakukan pendaftaran, segera melakukan pendaftaran, jika belum kirim berkas, segera kirim berkas. Caranya sama Bapak Ibu, untuk melakukan pendaftaran, Bapak Ibu bisa mulai melakukan pendaftaran melalui portal sekolahpenggerak.mendikbud.go.id. Selain guru penggerak, di sana terdapat tombol pendaftaran, klik saja tombol pendaftaran, lalu sistem akan menampilkan beberapa opsi pilihan. Pilih yang fasilitator angkatan 20 dasus intensif. Bapak Ibu, jika sudah, nanti akan sistem mengarahkan pada halaman login akun SMPKB Bapak Ibu masing-masing. Silakan masuk menggunakan akun SMPKB masing-masing, masukkan username dan kata sandinya. Jika Bapak Ibu sudah berhasil masuk pada aplikasi SMPKB, Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman beranda seperti ini. Di mana di halaman beranda tersebut akan diberikan notifikasi untuk mulai melakukan pendaftaran. Dengan catatan, jika memenuhi syarat, maka tombol pendaftaran ini akan aktif. Unsur pendaftarannya dari lulusan guru penggerak angkatan 1 hingga angkatan 8, atau fasilitator reguler yang sudah pernah bertugas minimal sekali dan sedang tidak bertugas pada diklat aktif atau pada angkatan 9 dan 10. Klik tombol daftar sekarang, akan diberikan kotak dialog seperti ini Bapak Ibu. Pilih calon fasilitator, pastikan Bapak Ibu centang tanda persetujuan dan klik tombol daftar.
Selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman pengisian kelengkapan data pendaftaran, apa saja yang perlu dilengkapi. Pertama, isian kurikulum vitae, lanjut unggah dokumen penting, isian esai harus juga dilengkapi, kemudian paper based interview. Pada tahap awal ini, indikator status pemenuhannya pastinya akan berwarna abu-abu dengan tanda seru seperti ini. Namun nanti jika sudah dilengkapi akan berubah menjadi centang hijau, lalu tombol kirim berkas menjadi aktif. Kita akan review satu persatu pada menu syarat pendaftaran. Pertama ada di kurikulum vitae. Bapak Ibu akan melengkapi data diri, kemudian riwayat melakukan pelatihan dan lain-lain. Apa saja isiannya nanti akan coba saya demokan di akhir. Selanjutnya jika sudah diisikan kurikulum vitae, Bapak Ibu diharuskan untuk melengkapi dokumen penting, kemudian juga mengisikan esai dan juga melengkapi paper based interview. Ini tampilan dari tiap-tiap menunya. Bapak Ibu bisa klik tombol ya, di tiap-tiap menu tersebut, nantinya akan diarahkan pada detail pengisian datanya. Baik, ini adalah tampilan di SIMEKAB Bapak Ibu masing-masing jika isian kurikulum vitae sudah lengkap. Isiannya antara lain informasi umum, pengalaman bekerja, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman kepemimpinan, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman memberikan mentoring, coaching, atau pendampingan dan training, nomor kontak lain, kemudian isian kualitas jaringan internet di daerah domisili, dan riwayat kesehatan. Pastikan Bapak Ibu melengkapi pada isian kurikulum vitae ini hingga semua status indikatornya menjadi centang hijau seperti ini. Namun ada beberapa isian yang sifatnya adalah opsional. Bapak Ibu nantinya bisa cek bagian mana saja yang sifatnya opsional dan bagian mana saja yang sifatnya wajib dilengkapi. Namun, kami sangat menyarankan Bapak Ibu dapat melengkapi semua isian yang dibutuhkan karena akan menjadi faktor penilaian saat verifikasi dan validasi nanti. Dokumen penting yang perlu dilengkapi antara lain adalah pas foto, KTP, ijazah terakhir, surat tata integritas menjadi fasilitator grup penggerak jika ditugaskan nanti. Yang paling penting juga surat izin dari atasan, seperti yang sudah disampaikan Pak Su di awal tadi, bahwasanya sangat diharapkan Bapak Ibu sudah mengantongi begitu ya surat izin dari atasan, baik saat melakukan pendaftaran maupun nantinya akan ditugaskan melakukan fasilitator fasilitasi di saat pembelajaran tatap muka. Kemudian pastikan Bapak Ibu juga melengkapi surat keterangan sehat dan surat keterangan selesai bertugas nantinya akan otomatis diambil dari SIMEKAB Bapak Ibu masing-masing jika Bapak Ibu sudah pernah bertugas sebagai fasilitator atau nanti akan menyesuaikan jika Bapak Ibu lulusan guru penggerak baik angkatan 1 hingga angkatan 8 nantinya akan otomatis tertentang hijau. Isian esai, Bapak Ibu akan diberikan beberapa pertanyaan esai, Bapak Ibu diminta untuk melengkapi hingga status pemenuhannya menjadi hijau. Begitu juga dengan pengisian paper based interview. Jika sudah dilengkapi semuanya, Bapak Ibu kembali pada halaman beranda, pastikan kembali pada halaman beranda, cek kembali untuk indikator status pemenuhan masing-masing syarat pendaftaran tersebut, baik kurikulum vitae, dokumen penting, esai maupun paper based interview sudah tercentang hijau, sehingga tombol kirim berkas menjadi aktif. Langkah terakhir adalah Bapak Ibu pastikan klik tombol kirim berkas agar ajuan pendaftaran Bapak Ibu bisa terekam sempurna pada sistem dan nantinya masuk pada meja para verifikator untuk dilakukan seleksi tahap 1. Itu mungkin sekilas Bapak Ibu mengenai tata kelola pendaftaran calon fasilitator angkatan 20.
Mohon izin lanjut, saya akan coba demokan. Bapak Langsung Mas Bola. Gazi ya berarti ya. Langsung saja mungkin ya, langsung Oke. demokan saja mungkin. Boleh, siap. Ketika tadi jika kita sudah mendaftar gitu ya, Bapak Ibu akan diharapkan pada halaman beranda pendaftaran calon fasilitator angkatan 20. Ini sudah saya isikan secara lengkap sehingga tiap-tiap dokumen persyaratannya sudah menjadi jembatan hijau. Namun kita bisa review kembali pendaftaran calon fasilitator angkatan 20 ini pertama melalui kurikulum vitae. Bapak Ibu diharapkan untuk melengkapi kurikulum vitae. Iya, ada beberapa yang sudah saya jawab tuh Pak Andika dan Pak Gasi, mohon maaf. Siap. Terkait RPP Pak Gasi, yang mungkin bisa Pak Gasi jawab terkait RPP itu, coba mungkin ditampilkan menu mengunduhnya di mana, menu mengunggahnya di mana. Itu ya Pak Dika ya. Oh iya, banyak juga Sambil saya jawab nih di kolom chat, sambil saya jawab mungkin ya. Siap. Baik, coba saya carikan akun demo sebentar. Sebentar, saya coba carikan akun untuk demo uji coba pendaftarannya. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu, sekali lagi mungkin bisa dibaca-baca ya Bapak Ibu, persyaratan pada surat rekrutmen. Jadi surat rekrutmennya ada di portal Guru Penggerak, portal resmi Guru Penggerak, silakan Bapak Ibu unduh. Masih banyak banget pertanyaan nih. Apakah yang masih bertugas itu bisa? Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan Pak Sud juga, sudah diulang Pak Otong juga. Sambil Bapak Ibu baca-baca ya. Pak Sud ada yang tanya seru nih. Kalau lulus adakah insentifnya? Saya belum baca, yang mana dia? Tadi ada yang tanya Pak Dika, apakah nanti dapat sertifikat fasil saja, padahal kan memerankan 3 unsur gitu kan. Udah saya jawab sih tadi. Tentunya nanti ketika Ibu selesai bertugas, dapat sertifikat sebagai fasilitator DASUS yang terdiri dari, pasti spesifik Ibu dan Bapak. Lebih hebat berarti dari fasil biasa ini. Betul, betul. Pak Gasi bisa tampilkan ya? Saya juga pengen lihat Pak Gasi yang RPP. Silakan Pak Gasi. Ini sambil lalu aja kita ngobrol. Masih dicari ya. Oke. Baik, kita dari awal mungkin ya. Iya. Bapak Ibu di tahap awal adalah melengkapi atau melakukan pendaftaran, klik tombol daftar sekarang, kemudian pilih calon fasilitator angkatan 20, khusus dan intensif, checklist pada tanda persetujuan dan klik daftar. Untuk RPP, tadi Pak Otong kalau tidak salah mengumumkan bahwa diimbau untuk mengisikan pengalaman memberikan pelatihan. Jadi ada pada tahapan pengisian kurikulum vitae, gulir saja ke bawah, isikan pada kolom pengalaman mengikuti pelatihan. Klik di kolom ini, nanti akan ditampilkan tombol tambah datanya. Klik tombol tambah, lalu isikan nama pelatihannya, penyelenggara, misal seperti ini. Silakan dipilih penyelenggaranya, tahun kegiatan
Silakan ditentukan apakah tahun 2003 atau 2024. Alasan mengikuti pelatihan, apakah inisiatif sendiri maupun penugasan dari instansi. Kita coba inisiatif sendiri dan klik tombol simpan pada pojok kanan atas. Atau jika memiliki riwayat lebih dari satu, Bapak Ibu bisa menambahkan dengan cara klik tombol tambah data riwayat, isikan data riwayat yang kedua dan seterusnya. Saya isikan satu saja, jika sudah klik tombol simpan. Maka pada kolom status pemenuhan data untuk pengalaman pelatihan menjadi tercentang seperti ini. Mas Gazi izin, di situ ada poin bintang-bintang. Nah, itu mungkin perlu perhatian Bapak Ibu bahwa itu harus diisi dan tidak bisa di-skip gitu ya, nggak bisa dilewatin Mas Gazi ya. Betul. Jadi yang tanda seru seperti ini, abu-abu ini wajib Bapak Ibu isikan. Kemudian yang sifatnya opsional ditandai dengan tanda tanya warna jingga seperti ini. Namun harapannya tetap bisa dilengkapi semua, Mas Andika, agar semakin komprehensif begitu ya data. Betul. Jadi yang ada tanda-tanya di sini itu syaratnya tidak wajib katakanlah seperti itu, tapi jika ada yang relevan silahkan diisi, nanti akan mendapat poin penilaian juga gitulah ya. Betul. Itu untuk pengisian data kurikulum vitae, Bapak Ibu tentunya dihimbau untuk melengkapi semua, mulai dari informasi umum, caranya untuk mengisikan datanya, Bapak Ibu dari halaman ini, seperti ini awal tampilannya memang, klik saja di tiap-tiap kolom informasi tersebut, akan dimunculkan rangkuman data yang perlu diisikan, lalu klik tombol ubah atau lengkapi. Silakan diisikan secara lengkap, mulai dari data diri, kemudian data sekolah, jumlah guru di lokasi Bapak Ibu bertugas atau mengajar, kemudian riwayat pendidikan, tempat yang dapat dihubungi. Sebagai tambahan informasi, Bapak Ibu data pada informasi umum ini beberapa kolom kami ambil dari data Dapodik yang Bapak Ibu miliki saat ini, sehingga tidak dapat diubah. Contoh nama, kemudian nomor SNIK, jenis kelamin, dan tanggal lahir, kemudian informasi data sekolah, lokasi Bapak Ibu bertugas ini juga kami ambil langsung dari data Dapodik. Sehingga nanti jika Bapak Ibu misal katakanlah saat ini sudah tidak berlokasi tugas lagi di SMAN 1 Gunung Putri atau sudah mutasi ke SMAN 1 X gitu ya. Namun di sini masih tertera SMAN 1 Gunung Putri. Maka perbaikan datanya Bapak Ibu silahkan update data Dapodik masing-masing. Ubah dan pastikan sudah aktif di Satminkal yang baru atau lokasi tugas yang baru. Kemudian pastikan ke operator sekolah dan operator dinas Dapodik lokasi Bapak Ibu sudah sinkron ke Dapodik Pusat. Sehingga nanti dalam waktu 1 atau 2 kali 24 jam otomatis akan terbarui datanya di Sindikasi. Itu untuk pengisian data informasi umum, tidak perlu saya isikan secara lengkap. Jika sudah diisikan, Bapak Ibu beranjak ke pengisian data selanjutnya, mulai dari pengalaman kerja, kemudian pengalaman pelatihan, kepemimpinan, hingga pengisian riwayat kesehatan. Jika sudah lengkap, Bapak Ibu silakan unggah dokumen penting yang disyaratkan oleh sistem. Mulai dari unggah pas foto, KTP, ijazah terakhir, surat fakta, integritas menjadi fasilitator, surat izin atasan, surat keterangan sehat, dan sertifikat guru penggerak ini otomatis akan muncul jika Bapak Ibu sudah benar terekam lulusan guru penggerak atau sudah pernah bertugas sebagai fasilitator reguler. Untuk mengunggah tiap-tiap dokumen yang disyaratkan, Bapak Ibu bulir halaman tersebut ke bawah, ada beberapa kolom unggahan yang sudah disiapkan, mulai dari pas foto, klik tombol unggah, cari file yang sesuai atau file yang sudah Bapak Ibu siapkan pada lokal komputer masing-masing. Jika ini disyaratkan adalah mengunggah pas foto,
Saya sudah coba siapkan untuk dapat kita simulasikan gitu ya, cara unggah file pas foto. Saya sudah siapkan pas foto di lokal komputer saya, silakan dipilih, klik tombol open, lalu indikator jika Bapak Ibu sudah selesai atau sudah terekam gitu ya file unggahan Bapak Ibu di tiap-tiap dokumen persyaratan, silakan klik tombol lihat, maka sistem harusnya akan menampilkan hasil unggahan yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Contoh saja Bapak Ibu, lanjutkan untuk unggah KTP, ijazah terakhir, surat fakta, surat izin dari atasan, surat keterangan sehat, dan sertifikat guru penggerak. Sebagai informasi, untuk template dokumen surat fakta integritas menjadi fasilitator guru penggerak dan juga template surat izin dari atasan sudah kami siapkan pada sistem. Bapak Ibu tinggal unduh, kemudian cetak atau isikan datanya di template yang sesuai, kemudian cetak dan ditandatangani dan stempel basah, mungkin instansi Bapak Ibu masing-masing, scan atau bisa difoto juga, lalu unggah pada kolom yang sudah disediakan. Itu untuk kelengkapan data dokumen penting yang disyaratkan, dan pastikan semua nantinya sudah tercentang hijau, karena semua diharuskan diunggah, maka pada tahapan kelengkapan dokumen penting ini menjadi wajib sudah tanda dengan abu-abu, tanda seru abu-abu seperti ini, artinya semua persyaratan wajib dilengkapi. Lanjut ke pengisian esai. Ini tidak kami tampilkan pertanyaannya karena sifatnya rahasia Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan, kalau tidak salah ada 6 pertanyaan untuk pengisian esai dengan masing-masing sub pertanyaan di tiap-tiap nomor pertanyaan esai tersebut. Contohnya untuk esai pertama ada 3 sub pertanyaan, Bapak Ibu tinggal melengkapi saja, klik tombol lengkapi. Diisikan dengan memperhatikan jumlah minimal dan maksimal pengisian karakternya. Ya di sini untuk pertanyaan nomor 1, ini ada 525 karakter maksimal dengan minimal adalah 350. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu repot gitu ya, menghitung apakah saya sudah memenuhi minimal dan tidak melebihi maksimal karakter. Sistem sudah memberikan keleluasaan gitu ya Bapak Ibu untuk menghitung secara otomatis jumlah karakter yang telah Bapak Ibu inputkan. Contoh, jika diisikan seperti ini, sistem akan menghitung jumlah karakter yang sudah ditulis ini ada 123 karakter. Artinya Bapak Ibu belum memenuhi minimal pengisiannya, yaitu 350, dan juga belum melewati batas maksimal. Jadi diteruskan seperti ini. Bapak Ibu sudah mengisikan 493 karakter dengan maksimal 525. Jika ditambahkan, maka sistem akan memberikan indikator warna merah seperti ini. Artinya Bapak Ibu sudah melewati batas maksimal jumlah karakter yang dibolehkan atau yang dapat diisikan pada kolom tersebut. Silakan disesuaikan hingga minimal dan tidak melewati batas maksimal pengisian jumlah karakter di setiap pertanyaan tersebut. Simpan jika sudah diisikan semua. Nah, jika muncul indikator atau notifikasi berwarna jingga seperti tadi, artinya ada beberapa pertanyaan yang belum diisikan atau belum Recording in progress. Belum dilengkapi minimal karakter dan tiap-tiap pertanyaan tersebut. Silakan dilengkapi dengan ulangi pengisian data. Itu untuk pengisian esai Bapak Ibu jika Ada sudah lengkap. Mas Gazi izin, ada Ya. satu trik untuk pengisian esai nih biar nggak kena idle ya. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya coba izin Mas Gazi tampilkan yang tadi saat diisi. Jadi pada saat Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya udah tahu ya, pada saat Bapak Ibu mengisi di sini, kan tentunya kita akan berpikir, mungkin ada beberapa
sumber yang akan di copy paste. Yang pertama pastikan dulu itu jangan plagiasinya harus diperhatikan, dan yang kedua jangan terlalu lama menulis di dalam sini. Kami sarankan Bapak Ibu disalin dulu ke Microsoft Word atau sejenisnya gitu ya. Jadi nanti tinggal copy paste, karena kalau tidak disalin di sini terlalu lama. Berapa menit biasanya Mas Gazi? Dibatasi maksimal sekitar 45 sampai 60 menit. Pokoknya terlalu lama di sini, nanti ketika diklik simpan itu tidak mau tersimpan Bapak Ibu. Nah itu namanya idle ya kalau nggak salah Mas Gazi ya. Betul. Jadi kami sarankan diketik dulu di Microsoft Word. Kemudian jika sudah pasti di Microsoft Word juga bisa ketahuan kok seperti yang diminta di sini gitu. Nanti setelah sudah pasti baru di copy paste ke sini, langsung klik simpan. Gitu sih Mas Gazi. Betul. Saling Memudahkan mengingatkan. Bapak Ibu tentunya nantinya, betul seperti Mas Andika, Bapak Ibu copy saja setiap pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan saya yang sudah ditampilkan ini. Misal nomor 1 di copy di Microsoft Word, begitu juga dengan sub pertanyaannya, lanjut di pertanyaan kedua juga dikopikan dahulu di Microsoft Word, hingga semua pertanyaan saya dikopikan di Microsoft Word. Barulah Bapak Ibu jawab dulu saja di Microsoft Word, jika sudah dilengkapi baru copy paste di sini, biar lebih mudah nanti. Yes. Lanjut Mas. Siap. Terima kasih Mas Andika sudah dibantu untuk sharing triknya begitu ya untuk pengisian essay. Berlaku juga untuk pengisian paper based interview Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu nanti jika sudah lengkap pengisian essay-nya, status indikatornya pastikan sudah tercentang hijau juga. Barulah Bapak Ibu bisa beralih ke pengisian paper based interview. Namun sistem tidak membatasi begitu ya Bapak Ibu. Kami berikan keleluasaan. Misal Bapak Ibu sebelum mengisikan essay, saya akan mengerjakan dahulu paper based interview-nya dulu. Silakan, tidak masalah. Baik mau diisikan dokumen penting unggah dahulu maupun paper based interview diselesaikan dahulu, tidak masalah. Yang pasti Bapak Ibu pastikan tiap-tiap indikator sudah terpenuhi sehingga tentang essay. Pengisian paper based interview tidak jauh berbeda. Jadi akan ada 3 paket modul yang akan diberikan oleh sistem. Bapak Ibu tinggal melengkapi saja tiap-tiap paket modul, pertanyaan paket modul tersebut, mulai dari paket modul 1, 2, dan 3. Seperti ini tampilannya. Klik lanjut. Akan ditampilkan daftar sub modul yang Bapak Ibu perlu lengkapi. Tidak saya gulir ke bawah Bapak Ibu, namun secara sistem tata kelola pengisiannya sama seperti essay. Jadi akan ada beberapa kolom informasi di tiap-tiap modul. Bisa saja di tiap modul untuk menampilkan pertanyaan di tiap-tiap paket modul tersebut. Tombol lengkapi nantinya untuk mengisikan. Status indikatornya wajib semua dilengkapi. Tips dan triknya berlaku sama dengan yang sudah kita sharing barusan tahap pengisian. Kurang lebih itu Bapak Ibu tata kelola pendaftaran calon fasilitator angkatan 20 pada aplikasi SIMPKB. Mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa dilanjut di sesi tanya jawab. Mas Andika, Pak Suud, mohon izin. Terima kasih dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada yang salah kata atau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Suud, Mas Gazi, coba kita sedikit cek ya di kolom Q&A. Iya. Nah, tadi izin ada beberapa sudah saya jawab sih. Terkait betul, ini betul. mungkin ya, mohon maaf Ibu dan Bapak, ternyata kami sampaikan bahwa slot unggah itu sistemnya mungkin sedang sedang error ya Mas ya. Proses ya. Ya, sedang error mungkin. Nanti kalaupun jadi begini mungkin ya Pak Gazi dan tim teknis Pak Dika, ini sedang kita coba perbaiki lah katakan begitu untuk menu unggah RPP. Kalaupun menurut saya karena ini kita menjadi tidak fair ketika ini sistem belum menerima
lini masanya sudah mau ditutup, maka menurut saya ini bisa kita abaikan dulu. Yang penting Ibu dan Bapak masih menyimpan RPP-nya gitu kan. Kalau GP kan sebenarnya masih punya RPP yang diunggah dulu ketika mendaftarkan. Itu mungkin ya Pak Gazi ya? Betul, Pak. Ya, gitu. Kalau untuk fasil mungkin selama nanti sebelum masa ditutup sudah terbuka, maka Ibu dan Bapak dapat mengunggah. Tapi mungkin izin tim teknis dan Pak Gazi, ini di master produknya berarti RPP ada atau tidak, mungkin mereka bisa submit, mungkin gitu ya Pak Gazi ya? Karena kalau menunggu slot untuk enggak dan itu belum ada, mereka sampai dengan akhir masa lini masa tidak bisa submit gitu ya? Gimana Pak Gazi? Sebaiknya? Nanti mungkin kalau sudah disesuaikan master produknya, kita tambahkan Bapak untuk tambahan kolom unggah master file RPP di tahapan unggah dokumen penting, kita tambahkan satu kolom unggah RPP, kita tambahkan di sana. Setelah dari dokumen master product telah ditambahkan, begitu Pak Suud. Oke, baik. Jadi artinya Ibu dan Bapak, memang di surat kami ada format RPP ya, di surat kami yang ada di SUMEKB. Namun demikian di sistem Ibu dan Bapak mungkin belum menemukan ya tautan untuk bisa mengolah itu. Jadi Ibu dan Bapak konsen ke dokumen lain yang harus dipenuhi, terutama surat izin atasan ya, karena ini berpengaruh ketika nanti lulus, insya Allah lulus untuk ditugaskan. Itu ya Pak Gazi ya. Nanti kalaupun menurut saya, silakan Mbak Levi ini. Tapi mau bicara silakan. Iya, terima kasih Pak Suud. Suara saya masuk Pak Suud? Masuk Mbak Levi. Oh siap. Terima kasih Mas Andika, Pak Suud, Mas Gazi, begitu ya. Mungkin menambahkan informasi terkait dengan RPP begitu. Yang wajib mengunggah RPP sebenarnya memang untuk yang unsur buruh penggerak begitu ya. Nanti yang dari unsur buruh itu memang wajib mengunggah, tetapi untuk mengunggahnya nanti kita sesuaikan dulu begitu ya di dalam sistem tadi seperti informasi dari Pak Suud untuk kolom unggahnya akan disesuaikan begitu, nanti dilihat kembali saja pada prosesnya begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang dari fasil begitu Bapak Ibu yang memang sudah pernah menjadi fasil itu memang tidak wajib mengunggah RPP, jadi bisa diabaikan saja begitu ya informasi terkait dengan hal tersebut, karena Bapak Ibu yang dari fasil nanti prosesnya kalau Bapak Ibu bisa membaca lagi gitu ya di surat rekrutmen, itu Bapak Ibu akan langsung dalam proses wawancara begitu. Mas Dika, Pak Suud, dan Mas Gazi mungkin izin. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Mbak Levi untuk penjelasannya. Jadi Bapak Ibu nggak usah galau lagi masalah RPP ya. Sudah jelas gitu Pak Suud ya? Ya, betul. Siap. Pak Suud izin suaranya putus-putus. Nah, baik. Sementara sambil oke, masalah RPP sudah. Oke. Saya memiliki kendala dalam mengupload dan melengkapi berkas karena saya di tempat pengungsian sekarang. Daerah kami di Gunung Ruang. Oh iya, Masya Allah di Gunung Ruang sedang ada bencana alam ya. Sudah tidak ada mati tapi usahakan mendapat. Iya, ya mohon izin Bapak Ibu, kami juga turut mendoakan supaya Bapak Ibu dikasih keselamatan gitu ya. Baik, terima kasih untuk semangatnya juga di sini untuk usaha menguploadnya. Halo Pak Suud, masih adakah? Nah, Mas Gazi mungkin ini seputar update ya. Jadi misalkan ada pengawas yang baru diangkat jadi belum
yang baru diangkat, jadi belum diangkat di Sintendik, sehingga di SIM PKB datanya masih guru. Izin atasan harus dari siapa? Oke, kalau izin atasan, bentar. Berarti ini kalau untuk proses update-nya gimana Mas Gazi nih? Karena sifat datanya adalah dari Dapodik maupun Sintendik, harapannya biar lurus gitu ya Bapak Ibu. Pastikan dulu bisa segera update di Sintendik. Sudah terekam di Sintendik, Bapak Ibu sudah berstatus sebagai pengawas agar datanya nanti lurus saat di rekap untuk pelaporan di kami, sehingga tidak tumpang tindih. Dan juga ketika penerbitan sertifikat pembekalan, intinya Bapak Ibu statusnya adalah sebagai pengawas pada instansi bertugas, misal di Dinas Pendidikan, bukan lagi sebagai guru yang bertugas di sekolah maupun di madrasah seperti itu. Oke, siap. Berarti surat izin atasannya itu Bapak Ibu dari kepala dinas gitu ya, karena pengawas. Sasaran sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau ada Pak Suud izin ada pertanyaan tentang kuota provinsi Pak Suud. Ini untuk provinsi mana aja tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suud di paparannya. Nah, lalu pertanyaannya kenapa daerah saya tidak jadi daerah sasaran gitu Pak Suud? Halo? Pak Suud? Sepertinya ada kendala teknis nih. Oke, di sistem ada lagi nih Mas Gazi. Saya punya kendala ketika melengkapi berkas pendaftaran. Sering ada keterangan relogin dan apa yang saya sudah isikan itu hilang. Nah, itu yang tadi berarti Mas Gazi ya? Betul, Mas. Apakah itu berarti itu tidak berlaku di saya aja ya? Berarti berlaku di semuanya Mas Gazi ya? Betul. Tenang saja Bapak Ibu, selama Bapak Ibu sudah pernah mengisikan, sistem akan menyimpan otomatis, termasuk pada tahapan ISE tadi. Misal saat pertanyaan ISE nomor 2, Bapak Ibu sudah mengisikan panjang lebar, namun belum klik tombol simpan. Lalu saat klik tombol simpan muncul notifikasi untuk relogin gitu. Bapak Ibu relogin saja, nanti isian yang terakhir Bapak Ibu input tadi otomatis akan dimunculkan kembali oleh sistem. Sudah ada mekanisme seperti itu, namun agar lebih aman gitu ya, Bapak Ibu ikuti saja tips yang sudah diinfokan Mas Andika di awal. Jadi, kopikan dulu pertanyaannya, isikan di Word, kemudian pastekan, kemudian di SIM-IKT. Siap. Buat Pak Suud nih kayaknya di tempatnya nih. Saya kemarin sudah daftar di angkatan 19, tetapi belum diterima. Mohon konfirmasi kriteria apa supaya bisa diterima di angkatan 20. Mohon kalau bisa disampaikan sebab tidak diterimanya kenapa kemarin. Ada beberapa faktor ya Pak Suud ya? Iya. Betul Pak Dika, faktornya banyak Ibu dan Bapak. Memang untuk Dasus dan intensif ini kita memang mencari yang betul serius, katakanlah mengabdi gitu ya. Kemudian menurut saya tidak perlu masuk atau konsen ke dalam tataran kenapa gagal kemarin. Mungkin sebagai sebagai pembelajaran saja karena kita tidak tahu. Pak Andika tadi sebutkan banyak faktor. Kalau kita sebutkan gagal di mana, kita nggak tahu Ibu dan Bapak sendiri yang bisa menilai katakanlah begitu. Dan tentunya mungkin coba lagi di angkatan 20 ini. Ibu Bapak kan punya pengalaman kemarin di A19 kan? Gitu ya. Itu Pak Dika. Siap. Mohon izin, mungkin kalau di kayak guru penggerak kemarin juga ada beberapa yang mengakui ketika angkatan sebelumnya nggak lulus, esainya dipakai lagi di angkatan berikutnya. Nah, betul. Mungkin poinnya dari situ mungkin. Iya. Mungkin dari sama situ juga maksudnya ya. mungkin gitu. Betul.
Atau misalkan kemarin itu tidak jatuh lulus di lubang yang sama. atau izin mungkin pada saat itu PBI-nya tidak lulus mungkin. Lalu jangan dipakai lagi di angkatannya sekarang begitu Bapak Ibu, atau dikembangkan kah? Karena referensinya sebenarnya sudah banyak gitu ya. Iya. Gitu. Mungkin sama itu tingkat plagiariasinya mungkin ya. Betul yang mungkin senada yang disampaikan Pak Dika bahwa esai atau PBI yang sudah pernah kita ajukan, sudah kita jawab, jangan diulang lagi. Artinya diulang lagi itu berpotensi bahwa tingkat plagiarismenya itu di atas ambang batas mungkin ya, itu yang membuat faktor gagal itu mungkin ya. Yes. Nah, ini Pak Sud, ini ada yang bertanya, penempatannya apa di kabupaten masing-masing domisili? Loh, Pak Sudnya hilang lagi. Halo, Pak Sud. Oh ya, maaf. Tadi ke skip. Gimana, maaf? Kedengaran. Suaranya agak pelan, Pak Sud nih. Iya, ini mohon maaf kita di daerah yang nyari sinyal ini. Iya. Saya udah ada di lantai atas soalnya nih. Oh, saya belum kelihatan pohon mau naik pohon. Gimana, maaf tadi ke skip? Iya, daerah penempatannya itu apa di kabupaten masing-masing domisili, Pak Suud, ketika nanti lulus gitu loh. Nah, ya betul. Ini pertanyaan bagus ya. Makanya kita proyeksi itu pada sasaran daerah khusus atau intensif. Jadi memang dimaksimalkan supaya efektif dan efisien nanti pada wilayah berkenaan. Tapi kan itu kan sulit kan, nggak mungkin ya sulit lah ketika misalnya wilayah Kabupaten Maibrat misalnya dicari pasti wilayah Maibrat, maka nanti itu pasti yang lokasi terdekat Ibu dan Bapak. Tidak akan silang menyilang gitu mungkin ya. Dimaksimalkan begitu. Yes, terima kasih Pak Sud. Nah, ada lagi nih. Ya, masih ada pertanyaan LPP. Mungkin sementara sambil menunggu proses istilahnya apa Pak Gazi ya? Sinkronisasi ulang ya. Updating Pak. Ya. Iya, berarti diabaikan dulu Ibu dan Bapak. Konsen kepada dokumen lainnya. Iya, lanjut Pak Dika, boleh saya sambil baca. Ya, izin. Saya guru penggerak Angkatan 4 Papua Barat. Terhitung Januari 2024 ini saya mutasi ke Sulawesi. Apakah saya masih bisa daftar calon fasil Angkatan 20 mungkin ya Pak? Sulawesi juga masuk dalam wilayah sasaran Ibu dan Bapak. Jadi begini, Ibu dan Bapak, ketika dalam tampilan Ibu dan Bapak itu, tampilan SIM-PKB maksud saya, Ibu dan Bapak bisa melakukan ajuan, maka Ibu dan Bapak adalah kriteria yang diinginkan. Misalnya betul dia fasil, sudah bertugas, dan tidak sedang bertugas saat ini. Kemudian GP yang lulus angkatan 1 sampai dengan 8, atau memenuhi kriteria lain termasuk wilayah. Itu aja mungkin ya kata-katanya. Yes. Oke. Halo Uni Elvida, nih kami sampai berapa menit lagi Uni? Ini kalau ditulisin seru nih. Ini ada pertanyaan, pembekalan tahap 3 nanti secara daring atau tatap muka? Daring Ibu dan Bapak. Pembekalan itu nanti daring. Siap, pembekalan di daring berarti ya. RPP. Sebetulnya mungkin kalau saya lihat random dari pertanyaan ini, hampir sama ya, dan sebagian besar sudah kita jawab. Oh ya, mudah-mudahan nih dari Ibu Nur Amelia ya masih kendala untuk upload karena berada di pengungsian karena dampak gunung ruang. Saya juga kena dampak Ibu. Saya posisi di Boltim, rekan saya di Talaut belum bisa ke Manado. Bisa kembali mudah-mudahan segera kondusif ya negara kita nih.
Amin. 24 provinsi di mana aja, atau mungkin paparan saya enggak di sini boleh ya? Pak Suud izin hilang-hilang Pak Suud. Kurang di copy. Halo, Pak Suud kecil sekali. Mas Gazi apakah mendengarnya kecil juga? Iya, putus-putus. Oke, Pak Suud izin. Untuk syarat yang di CV ada pengalaman kerja pendampingan minimal 5 tahun. Sedangkan saya bukan pengajar praktik. Apakah bisa diisi dengan pendampingan internal saja gitu? Ya, mungkin dimaksudkan itu sebetulnya ini dimaksimalkan, artinya misalnya di situ ada kriteria pernah terlibat dalam wilayah pengembangan daerah khusus, kalau nggak salah itu di narasi kita itu ibu kan nanti masukkan itu di dalam CV sebetulnya, maka dimasukkan CV yang relevan gitu aja mungkin ya. Oke, siap. Sebentar Pak Suud. Sepertinya pertanyaan yang lainnya hampir-hampir mirip nih Pak Suud, Mas Gazi. Halo Uni Elvida, apa masih di copy? Masih. Berapa menit lagi nih kami nih, Bu Uni? Bolehlah kalau masih ada yang bertanya 2 lagi. Aku sambil nyari-nyari pertanyaan yang Kalau sudah tidak ada, marilah kita tutup bersama-sama. Kalau di daerah Andika sekarang berarti sudah jam 10:30 ya? Iya, sudah 10:30 malam Iya. di tempat. Di saya 9:30 sekarang. Saya coba cara kirim itu gimana ya di Zoom ini ya, di Pak Suud kecil banget nih sekarang nih. Halo. Kecil Pak Suud. Halo. Kemana nih ya caranya? Kedengeran Pak, tapi kecil sekali. Cek. Udah ya? Nah, ini udah nih. Ya, kalau saya mau kirim file paparan saya, mungkin tadi pertanyaannya mungkin sebetulnya di paparan saya. Saya kirim, cara kirim gimana nih ya? Dikirim ke saya boleh Pak, nanti saya kirim ke. Oke, sip, saya kirim ya. Pak Suud ini cukup menarik nih. Kemudian jika sudah lulus dan bertugas di daerah yang dimaksud, bagaimana dengan tugas mengajar di sekolah? Siapa yang akan menggantikan dan apakah kita di tugas luar seperti itu Pak Suud? Ya, betul. Ini sebetulnya hampir sama dengan yang saya tegaskan dalam paparan tadi bahwa kata kuncinya adalah izin dari pimpinan. Karena ini implikasinya bukan hanya pada tataran seleksinya, tapi pada tataran nanti saat implementasi. Bagaimana ketika nanti ditugaskan, tugas kami bagaimana? Ini betul, tugas. Ini adalah tugas Ibu dan Bapak. Jadi sama dengan tugas kalau ikut BIMTEK dan seterusnya. Gitulah kurang lebihnya. Nanti penugasannya langsung dari Direktorat Ditjen GTK. Ya, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Rata-rata penanyanya masih RPP nih Bapak Ibu. Ya, mungkin saya jawab tentang kuota nih ya. Ibu dan Bapak, kami terkait kuota ini belum bisa kami sampaikan. Ini tergantung juga dengan lulusan PGP, Dasus, dan intensif di Angkatan 11 ini yang sedang berproses. Jadi
sebaiknya Ibu dan Bapak semangat saja menjadi terbaik dalam proses seleksi ini. Betul, betul. Setuju Pak Suud. Saya dari Kalau Jateng. Jika masih lulus sekali bertugas berapa lama? Ibu dan Bapak, kembali kami sampaikan bahwa walaupun PGP Dasus misalnya ini 6 bulan, Ibu dan Bapak tidak selama 6 bulan itu turun ke sana, tapi pada jadwal PTM. PTM itu PTM 1 9 hari kalau nggak salah, PTM 2 dan seterusnya. Nanti plottingnya, jadwalnya dilakukan bersama direktur kami dengan UPT berkenan. Mungkin sudah, mungkin ya secara keseluruhan kita, iya. Karena berulang Pak Suud. Iya. Jadi mungkin gini ya, pada poin pentingnya bahwa Ibu dan Bapak semangat menjadi bagian dari agen perubahan, khususnya program pendidikan guru penggerak daerah khusus dan intensif, yang memang pada dasarnya bahwa para guru-guru kita di daerah yang memiliki kesulitan ini ingin mengembangkan diri, ingin menjadi juga agen perubahan, namun belum mendapat sentuhan. Maka coba kita bersama-sama menjadi bagian dari itu. Mungkin itu aja Pak Dika sebagai moderator, mungkin langsung diakhiri, dikembalikan ke Uni. Tapi kalau ada dari Pak Gazi mungkin? Ya, mungkin ada closing statement dari Mas Gazi nih sebelum kita kembalikan ke MC kita. Silakan Mas Gazi. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk sementara di-update saja dahulu persyaratan yang sudah muncul di SIMPKB guna pemenuhan syarat pendaftaran. Kemudian nanti jika akan ada update untuk unggah RPP, akan kami munculkan notifikasi pengumumannya di SIMPKB. Seperti saat ini yang sudah muncul di halaman SIMPKB Bapak Ibu masing-masing, ada informasi untuk mengikuti coaching klinik ini tadi ya. Nah, nantinya akan tergantikan jika memang diharuskan segera unggah RPP pada saat pendaftaran, akan kami munculkan informasi di sana. Terima kasih Bapak Ibu, semangat, mari kita sukseskan program kegiatan calon fasilitator angkatan 20 ini. Semoga lancar dan sukses. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan izin Pak Suud, Mas Gazi, Uni. Bapak Ibu mohon untuk tidak mengunggahnya itu di hari-hari terakhir. Betul. Pertama, itu trafficnya akan penuh sehingga Bapak Ibu akan kesulitan mengunggah. Jadi kayak misalkan internetnya nggak kuat kah atau apa seperti itu. Diharapkan kalau sudah selesai, kalau udah siap semuanya, udah diunggah, langsung disubmit aja, jangan ditunggu terakhir-terakhir. Karena nanti kalau terakhir ada perbaikan atau apa, tidak sempat lagi waktunya. Dan nanti setelah ini, kita akan ada proses verval dokumen ya Bapak Ibu ya. Di mana pada proses ini Bapak Ibu harus terus menyimak SIMPKB-nya. Setiap hari dibukain, kalau perlu setiap berapa menit coba dicek dibuka pada saat tim verval itu melakukan verifikasi. Jadi nanti kalau ada perbaikan di data-data Bapak Ibu yang harus diperbaiki, itu Bapak Ibu masih ada waktu. Masih diberikan waktu nanti untuk perbaikan. Biasanya jeda waktunya tidak terlalu lama gitu ya. Jadi sekali lagi jangan bilang kalau saya telat, saya tidak ada pemberitahuan, ini sudah diberitahukan gitu Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Terima kasih Mas Gazi, Pak Suud. Saya juga undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami kembalikan ke Uni Elvida. Silakan Uni. Baik, terima kasih Pak Suud, Mas Gazi, dan juga Mas Anika. Dan semoga Ibu Bapak semua tadi menyimak dengan seksama, dan tentu juga kami tunggu pendaftaran dan jangan lupa juga submitnya ya. Jadi baiklah Ibu Bapak, marilah kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Tentu diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Gadis cantik namanya Nilam, asalnya dari Bekasi. Kami ucapkan selamat malam dan juga banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.